Bab 222. Kemarilah. Lion berjalan perlahan ke depan, mengawasi sekelilingnya. Setelah beberapa langkah, Lion berhenti tiba-tiba, dan kemudian mencibir, "Bajingan, aku sudah merasakan napasmu, masih bersembunyi." Tidak ada seorang pun di hutan yang menjawab, masih sangat sepi. Lion mengerutkan alisnya, dan berjalan 2 langkah ke depan, kakinya menginjak tumpukan daun, dan ketika kaki Lion baru saja menginjak tumpukan daun, wajah Lion berubah drastis, dan sosoknya berubah tiba-tiba, kembali dengan kasar. Namun, itu masih agak terlambat, dirinya melihat tumpukan daun tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian sepasang sepatu bot kulit di kaki Lion terbelah seketika, dan 2 aliran darah mengalir keluar dari telapak kaki Lion. Merasa kakinya dipatahkan oleh pedang aneh lawan, Lion itu tidak terungkap. Namun, ketika dia akan mendarat, wajahnya berubah drastis lagi, dan tiba-tiba sebuah jimat muncul di langit di atas tempat dia beristirahat. Petir jatuh langsung, dan merasakan aura menakutkan di guntur dan kilat, dan untuk pertama kalinya Lion menunjukkan ekspresi menakutkan di matanya. Aum. Dengan auman, Lion tidak ragu-ragu, dan langsung memulihkan tubuhnya. Ketika dia pulih, kilat jatuh di tubuhnya. Bang! Suara gemuruh yang keras bergema di hutan yang sunyi. Dengan rengekan, gelombang udara yang menakutkan dengan cepat menyebar ke daerah sekitarnya. Di bawah gelombang udara yang menakutkan ini, pepohonan di sekitarnya langsung berubah menjadi serbuk gergaji. Zeng! Pada saat ini, suara pedang berdering di lapangan, dan energi pedang menembus udara di atas Lion, dan langsung menembak ke arah Lion dengan kulit dan dagingnya. Tepat ketika energi pedang hendak jatuh pada Lion, cahaya ungu tiba-tiba muncul aneh di depan energi pedang, dan meledakkan tubuh Lion terlebih dahulu. Bang! Terjadi ledakan energi lagi di lapangan, dan beberapa lubang darah muncul di punggung singa liar yang sudah tertutup daging, dan saat ini juga energi pedang datang kepadanya. Ping! Energi pedang langsung membuat bekas darah yang dalam pada Lion, dan pada saat ini, sosok warrior yang telah jatuh di punggung Lion, kedua tangan memegang pedang roh ungu, tepat ketika dia akan menghadapi kepala Lion dengan ganas. Ketika dia memasukkannya, Lion tiba-tiba berbalik, dan warrior yang langsung terlempar keluar dan menabrak pohon besar. Ping! Pohon besar itu tiba-tiba patah, dan warrior yang jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, warrior yang menghela nafas dengan suara rendah, tanpa ragu-ragu, mengeluarkan jimat penyembuhan dan jimat kekuatan dan menepuknya pada dirinya sendiri, dan kemudian energi hitam mengalir ke dalam sepatu angin dan mundur dengan keras, dan ketika dia mundur, macan tutul ungu di bahunya tiba-tiba melambaikan cakarnya yang kecil, lebih dari belasan kali cahaya ungu menerjang Lion yang sudah bergegas menuju warrior yang lagi. Bang! Suara keras terdengar di hutan lagi. Setelah beberapa saat, hutan kembali tenang. Pada saat ini, Lion sangat malu. Di punggungnya, sepetak besar kulit merah terbuka di udara, dan darah mengalir dari punggungnya ke tanah seperti air mengalir. Manusia! Manusia! Tubuhnya gemetar, Lion memulihkan bentuk manusianya. Matanya tampak sedikit gila ke arah pelarian warrior yang. Lion mengepalkan tangannya dan wajahnya menakutkan. Setelah beberapa lama, raungan serak tiba-tiba muncul itu bergema di hutan, seperti hantu yang melolong, mengerikan. Setelah melarikan diri dari hutan, warrior yang dengan cepat mengeluarkan beberapa batu energi dan mulai menyerapnya. Dan kemudian energi hitam dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam sepatu angin, menuju gunung penghancur jiwa. Terlepas dari cedera serius sebelumnya pada Lion, warrior yang masih merasa kasihan saat ini. Sebelumnya,
dia menggunakan satu-satunya jimat sihir tingkat tinggi, dan menambahkan si kecil dan serangan diam-diam, tetapi ini masih gagal untuk menyelesaikan lawan, tetapi hanya menyebabkan sedikit cedera pada lawan. Dan luka itu, dia tahu, tidak sebanding dengan level spirit monster hitam. Dia bisa merasakannya ketika lawan masih memiliki kekuatan untuk membuangnya, jadi dia memilih untuk segera melarikan diri daripada menunjukkan semua kartu haul-nya dan melawan lawan dengan putus asa. Perlu tahu, jika pihak lain ingin melarikan diri dan berada di pegunungan puluhan ribu, maka dia hanya bisa menonton. Tanpa kepastian 100% untuk menghukum Lion, dia tidak akan menampilkan semua kartu haul-nya. Karena begitu dia kehabisan kartunya dan tidak bisa membunuh Lion, maka dia akan benar-benar dalam masalah serius. Pertama-tama, sekte hantu pasti tidak akan melepaskannya. Untuk manik-manik iblis darah, dirinya khawatir lawan akan mengirim kekuatan dari alam bangsawan. Dan begitu dia akan bisa menaklukkan di dalam jumlah besar insiden monster hitam terbongkar. Saat itu, jangankan monster hitam, dia pasti akan dibunuh. Dirinya takut pasukan manusia, termasuk kerajaan Qin, akan mengincarnya. Masih bisa berbicara tentang menyelamatkan ibu. Secara umum, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, dan dia memiliki sesuatu yang membuat semua kekuatan super ini tertarik. Jika tidak ingin menjadi sasaran kekuatan super ini, maka dia hanya bisa bersikap rendah hati, dan sedikit lebih merendah. Sepanjang jalan, warrior yang berlari dengan tidak hati-hati, karena ada seorang lelaki kecil di depannya membuka jalan, dan di bawah tekanan lelaki kecil itu, kemanapun dia pergi, bahkan tidak ada seekor semut pun, dan itu berjalan dengan lancar. Tentu saja, jika mereka menemukan kartu haul monster hitam level spirit, dia dan si kecil akan memilih untuk mengambil jalan memutar. Sekarang dia dan si kecil tidak bisa bersaing dengan level spirit monster hitam, apalagi di belakang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera menjadi gelap. Pegunungan puluhan ribu pada malam hari adalah gunung yang paling berbahaya, terutama bermanfaat bagi monster hitam di malam hari, dan juga karena banyak monster hitam. Mereka yang diberangkatkan pada malam hari, seperti kelompok burung hantu malam yang dilihat warrior yang di dasar lembah penghancur jiwa, monster hitam memiliki ranah yang lebih rendah, tetapi jumlahnya banyak. Ketika tidak ada kekuatan absolut, jumlahnya masih sangat menguntungkan. Warrior yang tidak memilih untuk terus melarikan diri. Tidak ada bintang dan bulan. Meskipun dia masih bisa melihatnya, itu masih sangat merepotkan di malam hari. Tentu saja yang paling penting adalah dia siap untuk melawan lagi. Warrior yang bukanlah tipe orang yang suka pasif. Jika dia bisa menyelesaikan lawan, maka itu secara alami lebih baik. Meski tidak bisa dipecahkan, dia bisa memberi pihak lain menyebabkan beberapa masalah, dan dia juga sangat senang. Ide warrior yang bagus, tetapi kenyataannya kejam. Kali ini, Lion tidak memberinya kesempatan untuk bersiap, karena hanya setelah dia berhenti sebentar, sesosok jatuh dari langit. Setelah turun, seperti batu besar, itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Melihat Lion tiba-tiba muncul, kelopak mata warrior yang berkedut, bagaimana orang ini bisa berubah begitu cepat? Apakah lawan juga memiliki jimat kekuatan? Manusia, aku akan mematahkan tulangmu sepotong demi sepotong, dan kemudian memakanmu sedikit demi sedikit. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu hidup dan merasakan semua ini. Melihat warrior yang tinjunya berderit. Warrior yang mengangkat alisnya, lalu terkekeh ringan, dan berkata, lalu apa yang kamu tunggu? Kemarilah,
Yakinlah, aku tidak membuat jebakan, aku di sini, ayo. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Lion yang sedang berjalan menuju warrior yang tiba-tiba berhenti. Kemarahan di wajahnya juga menjadi tenang, memikirkan beberapa serangan sebelumnya oleh warrior yang, kepala Lion tiba-tiba menjadi sadar. Ya, kenapa manusia di depannya tidak lari, kenapa dia berhenti? Semakin Lion memikirkannya, semakin dia merasa bahwa pasti ada konspirasi di dalamnya. Saat ini, dia tidak hanya berjalan ke arah warrior yang, tetapi secara tidak sadar mundur 2 langkah. Pada saat yang sama, dia terus berjalan. Melihat sekelilingnya, untuk jenis jimat yang kuat, bahkan jika dia kuat secara fisik, dia benar-benar tidak ingin menderita untuk kedua kalinya. Melihat perilaku Lion, warrior yang tersenyum di dalam hatinya, tetapi wajahnya sangat tenang, berkata, "Mengapa kamu tidak akan menghancurkan tulangku? Aku berdiri di sini, kamu tidak datang. Mengapa? Apakah kamu takut aku yang manusia kecil dari alam bawaan?" Kemudian, warrior yang dengan sengaja mengambil 2 langkah menuju Lion. Bukan saja Lion itu tidak marah kali ini, tetapi penjagaan di wajahnya menjadi lebih kuat. Tentu saja dia tidak akan percaya bahwa manusia di depannya akan berdiri di sini dan menunggu kematian. Jika bukan itu masalahnya, maka pihak lain harus sama seperti beberapa kali sebelumnya, dan apalagi yang dia mainkan. Memikirkan hal ini, Lion berkata dengan sungguh-sungguh, "Manusia jangan macam-macam, apa yang kamu lakukan? Kamu dan aku memiliki kemampuan untuk bertarung. Benar-benar mampu bertarung." Warrior yang terkejut, lalu tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Baik, kalau begitu ayolah, kita benar-benar mampu bertarung terakhir kali, kemari, aku di sini." Bersambung.